Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita belajar fikih, dan pada malam hari ini kita majelis terakhir di fikih ibadah. Kita sudah melewati alhamdulillah kitab Thaharah tentang ibadah bersuci, kemudian kitab shalah, salat sunnah, salat wajibnya, kemudian zakat, puasa, haji, kemudian masuk kurban, dan malam hari ini akikah. Dan pembahasan akikah karena sama dengan kurban, itu masalah yang kita telah ambil di waktu kurban mengenai hewannya akan sama di sini, sehingga yang dibahas adalah hanya hukum berakikah. Satu majelis saja penulis bawakan hanya 3 baris pembahasan. Setelah itu selesai dari fikih ibadah secara utuh, secara sempurna. Kita masuk di pembahasan hari ini, majelis terakhir di fikih ibadah. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, babul aqiqah. Bab terkait dengan akikah. Kita alhamdulillah dipahami bersama, akikah adalah sama dengan ibadah kurban. Kurban adalah ibadah yang disyariatkan untuk menampakkan kesyukuran kita terhadap nikmat berupa harta. Berupa harta. Ketika Allah memberikan kepada kita harta, maka sangat dianjurkan untuk kita berkurban. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak pantas ditinggalkan oleh orang yang mampu di saat datang hari Idul Adha. Akikah ini terkait dengan nikmat anak. Karena yang kita usahakan 2 dalam kehidupan dunia ini, dalam masalah dunia, al-mal dan al-bani, harta dan keturunan. Harta dan keturunan. Kalau harta sudah untuk menampakkan kesyukuran kita, kurban. Kalau anak, kita diberikan anak yang kita usahakan di dunia ini, maka kita disyariatkan juga ketika mendapatkannya untuk mendapatkan darah, yang disebut dengan hewan akikah. Mengalirkan darah karena Allah, disebabkan karena mendapatkan rezeki berupa keturunan. Ini akikah, dan ada hukum-hukum terkait dengannya. Dan beliau berkata, wahya sunnah. Akikah itu sunnah, tidak wajib, mirip dengan kurban, dan tidak pantas ditinggalkan oleh orang yang mampu. Tidak pantas ditinggalkan oleh orang yang mampu. Sama pembahasannya. Bahkan sebagian ulama mengatakan akikah wajib. Mereka berdalil dengan hadis, kullu gulamin murtahanun bi aqiqati. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Yang namanya tergadaikan, kapan kita tidak akikah, maka dia tidak ditebus dari pegadaian. Itu yang ditakbir oleh Nabi. Dari hadis ini mereka katakan akikah adalah wajib, walaupun mayoritas ahli fikih berpendapat sunnah, disebabkan karena Nabi SAW ucapkan sebelumnya, man ahabba ayyansak, siapa yang senang, ingin, suka mengakikahkan, maka dia lakukan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah,
sesuatu tidak dikatakan siapa yang suka, siapa yang mau, kecuali sunnah. Kalau wajib, tidak dibilang siapa yang mau. Iya, siapa yang ingin. Misalnya, sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Setelah adzan. Nabi SAW pernah katakan 3 kali. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Ini perintah. Salatlah sebelum salat maghrib. Salatlah sebelum salat maghrib. Salatlah sebelum salat maghrib. Di kali ketiga kata Nabi, liman sya'a, bagi yang mau. Itu menunjukkan itu tadi, seandainya tidak ada itu kalimat, harus kita salat 2 rakaat sebelum maghrib. Tapi ketika Nabi katakan bagi yang mau, nah, disinilah gugur kewajiban menjadi apa? Sunnah. Sama akikah juga. Memang tergadaikan. Tapi tergadaikan ini adalah bukan pegadaian yang wajib ditebus. Tapi ini adalah pegadaian yang sunnah ditebus. Iya, pegadaian yang sunnah ditebus. Ini tentunya pendapat mayoritas ulama fikih mazhab 4 ya. Mazhab Imam 4 sunnah akikah. Sunnah akikah. Seperti yang beliau katakan di sini. Anil gulam syatan mukafiatan wa anil jariyati syah. Ini perbedaannya dengan kurban. Untuk anak laki-laki 2 kambing yang sudah cukup umurnya, tentunya bebas dari cacat dan aib. Untuk anak perempuan 1 kambing. Nah, ini sudah dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Sudah dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Iya, beliau memang menerangkan lil gulam syatan, lafaz hadis Nabi, walil jariyah syah. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Kenapa dibedakan antara laki-laki dan perempuan? Alhamdulillah memang laki-laki dengan perempuan dibedakan. Di Quran Allah katakan, "Walaysat dzakar kal untha." Laki-laki tidaklah sama dengan perempuan. Dan laki-laki dengan perempuan dibedakan pada dalam syariat kita ini 4 perkara, 4 tempat. Tempat pertama dari akikah. Iya, anak perempuan 1 ekor kambing, anak laki-laki 2. Tempat kedua dalam masalah warisan. Anak laki-laki dapat 1, perempuan setengah dari warisan. Iya. Tempat ketiga dalam masalah persaksian. Kalau bersaksi di pengadilan dalam hukum syar'i, di pengadilan yang menegakkan hukum Islam, itu saksi laki-laki 1 orang sudah cukup. Kalau perempuan harus 2. Perempuan harus 2. 2 orang saksinya. Baru senilai dengan 1 orang laki-laki. Itu di antara tempat yang dibedakan. Tempat yang keempat yang dibedakan antara laki-laki dan perempuan adalah dalam masalah adiyah, denda. Ketika dia melakukan pelanggaran, maka denda dari seorang perempuan adalah setengah dari denda seorang laki-laki. Iya. Yang ditegakkan dalam hukum Islam. Misalnya kalau laki-laki ya 100 ekor onta dendanya, dia 50 saja. Iya, dia 50 saja dendanya. Ini 4 tempat yang dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam syariat. Selain itu, sama laki-laki dan perempuan dalam hukum. Sama laki-laki dan perempuan dalam hukum. Jadi beliau bilang untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Tudbahu yauma sabi'i, dipotong pada hari ke-7. Dipotong pada hari ke-7. Dan masalah dipotong hari ke-7 ini telah tetap dari ucapan Nabi, juga dari perbuatan. Nabi SAW berkata, kullu gulamin
murtahanun bi aqiqati yudbah anhu yaumasabi. Setiap anak itu tergadaikan dengan hewan akikahan, dipotong untuknya pada hari ketujuh. Nabi ucapkan hari ketujuh. Dan ketika lahir cucu beliau Al-Hasan, anak pertama dari Ali bin Abi Thalib bersama Fatimah, maka beliau potong untuk cucunya itu hari ketujuh. Demikian pula lahir anak kedua berikutnya lagi, Al-Husain, beliau potong juga hari ketujuh. Jadi dari perbuatan dan dari ucapan menunjukkan bahwa akikahan itu dipotong hari ketujuh. Apakah nanti kalau luput hari ketujuh boleh 7 berikutnya? Itu ada pembahasan, sebentar beliau akan singgung. Wa yuhlaku ra'suhu, dipotong rambutnya. Ini sunnah pada hari ketujuh. Dipotong rambutnya, laki-laki ataupun perempuan. Kemudian wa yutasaddaq biwaznihi wariqan, disedekahkan nilainya berupa nilai perak. Jadi rambutnya dicukur gundul, kemudian ditimbang. Berapa gram? Disitulah yang disedekahkan nilainya. Tapi senilai perak. Iya, karena banyak hal dalam masalah sedekah, dalam masalah berzakat, itu kita ke perak, tidak ke emas. Iya, karena kalau ke emas lama kita zakat. Karena emas tinggi, nilai zakatnya baru dapat nisabnya. Dia kata Nabi, isrun dinaron. Kalau perak itu kan 20 dinar. Emas 20 dinar. 20 dinar itu kalau digeramkan dengan nilai sekarang itu 85 gram. Jadi kalau kita ikut 85 gram dengan harga emas sekarang 2 jutaan, lama baru dapat zakat harta. Makanya mayoritas ulama lebih memilih kebanyakan, dan ini berdasarkan isyarat dari Nabi, ya, kita ke perak. Karena perak nisabnya adalah 200 dirham. 200 dirham. Tinggi angkanya, tapi karena murah harganya, sehingga lebih rendah nisabnya. 200 dirham. Dan 200 dirham ini kalau digeramkan sekarang adalah 595 gram. Itu perak. 595 gram. Dengan harga perak yang sangat rendah, sehingga orang cepat dapat nisab. Orang sekarang kalau punya 10 juta sudah nisab. Dengan nilai perak kadang 12.000 per gram. Ya, tergantung nilai setiap tahun berbeda-beda. Nilai setiap tahun berbeda-beda. Tinggal dikalikan 595 gram, itu nisab cepat didapat. Nah, ini isyarat juga dari Nabi. Kita juga di dalam masalah bersedekah, ketika kelahiran anak, ditimbang rambutnya, itu dipakaikan nilainya perak, bukan nilainya emas. Karena itu lebih rahmat terhadap miskin yang kita mau kasih, dan rahmat terhadap juga sahibul mal, pemilik harta. Disedekahkan nilainya. Fa'in fata, sekarang belum singgung, kalau luput hari ketujuh. Fa'in fata, ketika luput hari ketujuh, tapi arba'ata asyar, maka di hari ke-14. Wa'in fata, kalau luput lagi, tapi ihda wa isrin, maka hari ke-21. Tapi ini tidak punya dalil yang begitu kuat. Apa dalil mereka? Kenapa bisa katanya luput hari ke-7 maka 14? 21. Dan itu pendapat yang paling tinggi dari harinya, yang dibahas oleh ulama fikih. Tidak boleh lagi lewat dari 21. Karena tidak boleh mengakikahkan orang dewasa karena sudah luput harinya.
Tapi paling tinggi dari pendapat adalah 21. Karena para sahabat ketika masuk Islam, saat mereka sudah besar, tidak ada yang mengakikahkan. Ulang, tidak ada. Demikian pula yang sudah lahir anaknya sebelum masuk Islam, anaknya masih kecil, tidak dinukil mereka mengakikahkan lagi anaknya setelah dia Islam. Kan ini sudah luput waktunya. Ini sunnah. Kalau sudah luput waktunya, lewat masanya. Tapi di sana ada orang berpendapat sampai 14, 21. Pertanyaan kita apa dalilnya? Dalil mereka adalah hadis tadi yang saya sebutkan. Kullu gulamin murtahanun bi aqiqati. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Kata mereka, ya selamat kalau hari ke-7 tidak. Berarti hari ke-14. Kalau tidak hari ke-14, ya 21. Harus ditebus gadaian. Cuman ini tidak dipakai oleh mayoritas ulama fikih dikarenakan ada lanjutan itu hadis. Lanjutannya adalah kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi dalam riwayat Tirmidzi. Kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi yudbah anhu yauma sabihi. Kan sangat jelas kalau disambung. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, dipotong untuknya hari ke-7. Dipotong untuknya hari ke-7. Tergadaikan bukan menunjukkan dia tergadaikan dalam artian harus ditebus kapan saja mampu. Tidak. Tergadaikan di sini adalah paling tinggi nilainya, menunjukkan bahwa akikah itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan pada hari ke-7. Tidak menunjukkan dia utang bagi orang tuanya anak dan utang bagi anak, tidak. Ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan pada hari ke-7. Adapun angka 14, 21 tidak ada yang langsung jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam pendapat mayoritas ahli fikih, kalau lewat hari ke-7 maka sudah tidak disunahkan untuk mengalirkan darah untuknya. Ini mengalirkan darahnya, acaranya bebas mau hari apa saja. Ini masalah potongnya. Boleh kita potong kambing hari ke-7, acaranya hari ke-berapa saja. Karena beda acara sama mengalirkan darah. Kalau acara adalah walimah, acara dari akikah itu tidak harus hari ke-7, tapi dipotong untuknya sunnah hari ke-7. Sunnah hari ke-7. Ini yang beliau katakan dan beliau singgung pendapat sebagian ulama di sana. Kemudian kata beliau wa yanzi'uha a'dha'at. Masya Allah, ini yang beliau katakan di antara ulama fikih. Ada yang berpendapat khusus hewan akikah itu tidak dipotong, tidak dicincang tulangnya, tidak dicincang tulangnya, tapi dipotong per sendi. Jadi paha bawah, paha atas itu utuh. Cuman ini tidak ada dalil, tidak ada dalil, sehingga tidak apa-apa dipotong-potong. Tidak mengapa dipotong-potong. Apa yang mereka katakan ini tidak ada dalil. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, komentari, ada yang mengatakan seperti itu, hadza la dalila alaihi. Ini tidak ada dalilnya. Orang yang mengatakan bahwa daging akikah tidak boleh dipotong-potong, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Wala yuksar laha abman, sama ini. Tidak dipotong-potong tulangnya. Dagingnya katanya tidak boleh dipotong-potong kecil, tulangnya juga tidak boleh dipotong-potong. Tidak ada dalil. Tidak ada dalilnya. Kalau ini juga kata Syekh Al-Fauzan, hadza la dalila alaihi. Ini juga tidak ada dalilnya. Tidak punya dalil orang mengatakan itu. Sehingga hewan akikah berarti sama dengan hewan kurban. Boleh kita potong-potong. Boleh kita potong-potong tulangnya dan dagingnya. Kemudian setelah itu beliau katakan wa hukmuha hukmul udhiyati fi masiwadali. Hukumnya seperti hukum hewan kurban pada selain harinya tadi dan selain waktu yang telah ditetapkan tadi. Masalah hewannya sama dengan hewan kurban. Dipersyaratkan dari umur
setahun kalau itu kambing. Masuk tahun kedua. Kalau dia domba, boleh umur 6 bulan. Masuk bulan ke-7. Dibolehkan. Penyakit, tentunya seperti yang Nabi katakan, arba'un la tajuzu fil adhahi. 4 penyakit tidak boleh ada pada hewan kurban. Maka 4 penyakit ini juga tidak boleh ada pada hewan akikah. Apa itu? Al-marid, al-bayyin maraduha. Sakit yang jelas sakitnya. Iya, pincang yang jelas pincangnya. Buta yang jelas kebutaannya. Kurus yang tidak punya sumsum, tidak punya sumsum. Ini tidak boleh ada pada hewan akikah. Kemudian pada hewan akikah, ya seperti masalah di kurban, itu boleh jantan, boleh betina, dan jantan lebih bagus daripada betina. Terus juga jangan lupa tidak boleh hewan yang terpotong telinganya, terpotong tanduknya, ya. Itu yang disebutkan sebelumnya, cuma terpotongnya lebih dari setengah. Adapun terpotongnya hanya terbelah atau dilubangi atau tanduknya memang tidak ada dari lahir, maka ini tidak mengapa. Dan jangan lupa boleh akikah dengan kambing yang telah dikebiri. Yang telah dikebiri. Ini apa yang kita bahas di kurban, itulah di sini. Masalah hewan. Masalah hewannya. Kemudian disembelih sama dengan hewan kurban dengan bismillah, Allahu Akbar, dan boleh menyebutkan untuk anak tadi. Untuk anak tadi, karena di hari ke-7 beliau tidak singgung satu masalah, wa yusamma dalam lafaz hadits Nabi, dan diberi nama, diresmikanlah namanya itu hari ke-7. Iya, maka disebutkanlah namanya saat dipotongkan untuk. Iya, dan lebih utama dipotong oleh bapaknya. Lebih utama dipotong oleh bapaknya, dan boleh diwakilkan kepada orang lain. Boleh diwakilkan kepada orang lain. Itu apa yang berlaku pada hewan kurban, itulah yang berlaku di sini. Ini kesimpulan yang sangat bagus dari beliau terakhir ini, karena daripada disebutkan ulang, itu tentunya seperti pembahasan yang berulang. Maka beliau cuma katakan hukum hewannya sama dengan hewan kurban. Hanya saja perbedaannya, kurban boleh sapi, boleh unta. Kalau ini harus kambing. Tidak bisa diganti oleh sapi, tidak bisa diganti oleh unta. Kecuali sebagai tambahan, bukan yang disembelih untuknya. Kalau tambahan boleh. Boleh sapi, ya, boleh unta, boleh yang lain. Tapi untuk sebagai hewan akikah harus kambing. Harus kambing. Ini alhamdulillah dengannya kita sudah tamat fikih ibadah, alhamdulillah. Berikutnya insyaallah ya kita sudah masuk di jual beli di pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu, ganti buku atau lanjut? Sembarang, tidak ada sembarang. Ini. Sini ada pertanyaan sambil menunggu keputusan Pak Ketua. Sini pertanyaan pertama, izin bertanya Ustaz. Saudara saya seorang guru. Hari ini kan hari guru Ustaz. Banyak anak muridnya memberi hadiah berupa makanan. Kemudian saudara saya kasih makanan itu ke saya. Apakah saya bisa makan makanan dari perayaan hari guru ini? Iya, ini mohon maaf di pembahasan masalah hari guru ini masuk dalam bid'ah pemerintah. Itu dimasukkan begitu. Bukan bid'ah agama. Bukan bid'ah agama. Karena dia tidak disandarkan kepada agama. Ini bid'ahnya pemerintah. Yaumul Istiqlal, hari kemerdekaan, itu semua bid'ahnya masalah bid'ah pemerintah. Bid'ah pemerintah tentunya lebih ringan, karena ini bukan tidak disandarkan pada syariat. Yang tidak boleh kita makan tadi itu bid'ah yang disandarkan pada syariat.
bid'ah ulang tahun, bid'ah maulid, kan itu disandarkan pada syariat. Itu tidak boleh kita makan sama sekali memang, karena disandarkan pada syariat yang bukan bagian darinya. Kalau yang ini lebih diringankan, kan ini punyanya negara. Negara yang menentukan itu, ya kita cuman kalau itu ada pelanggaran syariat di dalamnya, yang wajib bagi kita hanya mengingkari dalam hati. Kalau tidak bisa menasihati negara untuk tidak mengadakan, untuk tidak mengadakan. Ini lebih ringan daripada bid'ah yang disandarkan pada agama. Wallahualam. Boleh, boleh dimakan. Tapi siapa yang mau hati-hati, tidak apa-apa dia. Karena beda nilai. Itulah tadi tujuannya saya bilang. Saya pernah bertanya tentang itu di ulama terkait dengan masalah itu. Masalah bid'ah-bid'ahnya pemerintah. Maksudnya perayaan-perayaan yang diadakan oleh pemerintah yang tidak disandarkan pada agama. Yang tidak disandarkan kepada agama. Beda nilai makanannya sama yang disandarkan kepada agama. Tidak disamakan. Saya menjual emas secara yadan biyadin. Ketika pembeli mau membayarnya, dia menyuruh istrinya untuk transfer dari tempat lain. Namun suaminya ada di lokasi yang sama dengan saya pada saat itu. Dan barang berupa emas ada di hadapan kami berdua. Setelah transfer masuk, baru saya serahkan barangnya. Apakah ini bisa, Ustaz? Bisa. Bisa, karena kan dalam majelis akad. Ini adalah dalam majelis akad. Paling sedikit kita ini, suaminya ini, sebagai wakil dari istri yang transfer, yang membayar. Kan boleh beli emas itu dengan wakil. Ada orang dari Papua, tidak bisa ke sini. Tapi mau beli emas di Makassar. Boleh dia menunjuk wakilnya di sini. Tolong belikan saya emas yang ini, yang saya lihat fotonya. Boleh dia kirim di wakilnya uangnya, atau dia nanti wakilnya pergi transaksi, kemudian dia kirim di waktu akad. Karena jual beli boleh pakai wakil. Jual beli boleh pakai wakil. Jual beli apa saja, barang riba ataupun bukan barang riba, semuanya boleh pakai wakil. Wallahualam. Silakan. Bukan akikah. Tidak dapat. Kan kita misalnya gini Pak, kita mau sholat sunnah di selain waktunya, dapat pahala atau tidak? Begitu Pak. Kalau sudah lewat waktunya, tidak dapat pahala sunnahnya. Iya. Tapi kalau kita misalnya hanya acara saja, syukuran kelahiran anak, bisa kapan saja. Syukuran itu kan kapan saja Pak. Tapi kalau akikah ada waktunya. Karena Nabi sebutkan harinya. Begitu Pak. Allah Allah. Ada lagi? Milad Ustaz. Apakah sama hukumnya dengan ulang tahun hari lahir? Kayak misalnya kayak hari pendirian perusahaan Ustaz. Dirayakan begitu Ustaz. Apakah boleh? Itu kalau orang tidak, saudara. Negara tadi itu yang kita bicarakan. Negara tadi. Kalau orang tidak. Iya, sama orang toh, orangnya itu. Kan ini kan gini saudara. Jangan diperluas itu. Ini negara, karena kita tidak bisa ubah. Kalau kita punya perusahaan, kan Bapak bisa ubah. Kan Bapak yang punya perusahaan. Kan Bapak bisa bilang, tidak perlu dirayakan. Ini tadi itu negara. Negara itu tidak bisa kita ubah. Biar kita jadi presiden, tidak bisa. Karena memang sudah aturannya begitu. Biar, jangan berhayal. Bisa ini Ustaz, kalau kita jadi presiden. Tidak. Tidak bisa, karena sudah landasannya begitu. Landasannya begitu. Jadi jangan sampai kita berhayal semua bisa ini kalau saya jadi wali kota. Tidak bisa. Kita akan ikut. Ya, ini hal-hal yang tidak bisa begini, maka kita bicarakan. Masalah hukumnya itu dilihat. Apakah yang diadakan bid'ah terkait dengan penyandaran ke agama atau dunia.
Nah, untuk kita jangan. Enggak. Jangan tapi terus. Iya. Kalau kita jangan nih, karena kan kita tahu, iya, bahwa ulang tahun tidak ada dalam syariat Islam. Kalau kita Muslim, iya, tidak ada ulang tahun dalam Islam. Begitu. Ada lagi? Masih ada waktu? Alhamdulillah, luas waktu ini. Ada yang meninggal banyak anaknya. Baik. Pertama, ketika orang meninggal dan dia tidak punya harta dan dia tidak punya warisan, kemudian ternyata setelah dia meninggal ada yang kasih harta, yang dikasih adalah yang meninggal, maka itulah warisannya. Boleh ahli waris yang membagi yang dibawa untuk mayat tadi, tapi setelah dibayarkan utangnya itu jadi warisan. Jadi warisan setelah bayar utang atau setelah wasiat. Kalau si yang meninggal punya wasiat, wasiatnya dulu. Iya. Atau utangnya. Baru mereka bagi sebagai warisan. Saat kami mau beli rumah dengan cicilan, akadnya tercantum jual beli dari pihak bank, bukan akad utang piutang. Jadi kami anggap itu syar'i, tapi ada sistem dendanya. Gimana caranya syar'i? Tapi ada sistem dendanya. Jadi kami batal lanjut. Bagaimana hukum cicilan syar'i yang benar, Ustaz? Iya, cicilan syar'i yang benar. Iya. Tentunya pertama jual beli cicil boleh. Supaya kita tidak terlalu, karena kadang kita anggap jual beli cicil tidak boleh. Tidak, jual beli cicil itu boleh. Dan boleh beda harga antara cash dan cicil. Boleh beda harga. Dan itu tidak masuk. Karena dia dipilihkan antara cash atau cicil. Setelah itu dia bilang cash, maka satu akad. Atau dia bilang cicil, maka satu akad. Karena sebagian orang juga mengatakan tidak boleh itu, karena dua akad. Enggak, ini penawaran. Dia belum akad, dia cuma penawaran. Menawarkan ini cash 100.000, cicil 150 misalnya. Ini penawaran harga. Setelah itu nanti dia tentukan, saya mau cicil. Boleh. Dengan syarat tentunya ia tidak boleh ada denda. Tidak boleh ada denda. Kapan ada denda, maka itu namanya ya manfaat di belakang utang. Kan dia berutang. Dia berutang. Itu akan masuk nanti di riba qard. Riba karena utang piutang. Riba karena utang piutang. Tidak boleh denda. Kemudian yang kedua, syarat kedua, orang yang menjual barangnya tadi dengan cara cicil, kalau itu punyanya alhamdulillah, dia langsung akad. Kalau itu terikat dengan milik orang lain, misalnya ini yang memberikan cicilan ini, dia tidak punya itu barang. Barangnya punyanya toko fulan, maka harus dia beli dulu. Itu syarat kedua. Dia beli dulu dan tidak cukup beli, harus pindah gudang. Minimal keluar dari gudangnya ke jalan, baru diakad. Tidak boleh akad sekarang. Dia pergi beli dulu, dia bilang, saya mau barang sana. Oh baik, mau cash atau cicil? Cicil. Baik, saya pergi belikan dulu. Tidak boleh dia akad, belum dia punya barang. Tidak. Kata Nabi, la tabi' ma la tamlik. Jangan kamu jual yang kamu tidak miliki.
harus dimiliki dulu. Dimiliki dulu. Jadi dia pergi beli. Pindah gudang kalau memang bisa dipindah. Kalau tidak bisa dipindah seperti rumah, tidak mungkin kita geser. Maka suratnya sudah dikasih. Pindah surat. Suratnya sudah dikasih. Baru kita akad. Syarat ketiga, tidak boleh ini mempersyaratkan kamu harus beli nanti setelah saya beli. Tidak boleh. Kalau harus dia beli setelah diambil, itu akad yang tidak syar'i. Dia harus beli dulu. Setelah itu akadlah sama pihak. Karena tadi tidak apa-apa dia kasih tanda jadi, tidak apa-apa. Itu baik urbun. Jual beli dengan tanda jadi boleh. Kan tanda jadi boleh dikasih. Tanda keseriusan. Setelah datang barangnya dia beli. Ini sudah ada barang, baru akad. Setelah itu ternyata dia bilang, saya tidak jadi. Tidak apa-apa. Tidak boleh dia paksa, harus kamu ambil. Tidak bisa. Kapan begitu? Jual beli terlihat. Karena ini masih di majelis akad. Karena dalam hadis Bukhari Muslim, al-bayyi'an bil khiyar. Dua orang yang melakukan transaksi jual beli punya pilihan. Batal, tidak batal. Punya pilihan. Selama dalam majelis akad. Kan kita baru dalam majelis akad. Kita baru ambil barangnya, baru kita akad. Tidak bisa kita paksakan. Itu sudah syarat keberapa itu? Syarat ketiga. Iya. Kemudian syarat yang keempat tentunya, iya, di dalam masalah jual beli cicil ini harus ada rihanun makbudah. Jaminan yang dipegang. Harus ada jaminan yang dipegang. Dan ini utang piutang. Harus ada jaminan. Iya. Itu untuk nanti menjaga kalau tidak bisa bayar. Kalau tidak bisa bayar, jaminan inilah yang dijual. Dan dijualnya, ini lagi, ini syarat lahir dari syarat ini, jualnya adalah kamu senilai dengan utangnya. Ternyata misalnya utang masih 100.000. Barang ini laku 100.000, sudah tertutup utangnya. Dan ternyata laku 150.000, 50.000-nya punyanya yang punya barang. Karena setelah terjadi akad, itu barang itu adalah miliknya si pulang. Itu kalau barang itu yang dijadikan jaminan. Tapi kalau barang lain yang dijadikan jaminan, otomatis miliknya ya, yang lagi mencicil. Bukan punyanya yang memberikan cicilan. Sehingga kalau ada kelebihan, harus dia bayar. Sebagaimana kalau ada kekurangan, tetap menjadi utang. Ternyata barangnya dijual hanya 50.000 laku. Sementara utangnya 100.000, maka dia masih memiliki utang kepada pemberi cicilan 50.000. Itu syarat-syaratnya. Kemudian yang menjaminnya bukan lembaga riba. Karena mohon maaf sekarang orang kadang dibilang akad syar'i, tapi dia haruskan pihak penjaminnya adalah pihak apa biasa? Yang lembaga riba juga. Asuransi. Pasti syarat yang kita tanda tangan di riba. Itulah yang membatalkan akad. Tidak boleh menjaminnya pihak asuransi. Akad syar'i yang menjaminnya adalah ahli waris. Karena kalau dia meninggal, dialah yang bayar. Ahli warisnya yang membayar. Jadi yang menjaminnya adalah ahli warisnya. Bukan pihak. Jadi pihak ketiga yang menjamin, tapi ahli waris. Bukan asuransi. Karena kapan asuransi kita masuk lagi di riba. Kita masuk lagi di riba. Wallahualam. Bagaimana hitungan hari akikah apabila seorang anak lahir pada malam hari? Apakah tetap dihitung di hari yang sama atau di hari esoknya? Kita satu saja masalah ini. Hari dalam Islam itu ia berakhir dengan terbenamnya matahari. Hari dalam Islam itu berakhir hari sebelumnya dengan terbenamnya matahari dan masuk hari setelahnya dengan terbenamnya matahari. Mungkin kita paham yang saya bilang ini. Bukan jam 12. Bukan, itu punyanya orang. Punyanya kita adalah matahari terbenam. Kapan matahari hilang di atas permukaan laut, maka itu sudah terhitung hari setelahnya. Bukan lagi hari sebelumnya. Berarti kalau ada lahir setelah maghrib,
maka hitungannya adalah hari setelah, bukan hari sebelumnya. Misalnya tadi orang lahir, adzan maghrib, berarti nanti akikahnya adalah hari Selasa, karena dia lahir sudah terhitung hari Rabu. Mungkin kita pahami itu hari Islam. Hari Islam itu dihitung terbenamnya matahari. Ia terbenamnya matahari, bukan jam 12 malam. Iya. Wallahualam. Karena kita Islam berbeda dengan orang sebelum kita dari hari raya dan dari semuanya. Dari semuanya. Hari raya orang sebelum kita pilih hari Ahad, hari Sabtu. Iya. Orang Islam Allah pilih, tidak memilih. Mereka dipilihkan oleh Allah hari Jumat. Hari Jumat. Itu terkait dengan hari perayaan. Siapa? Silakan dengan. Masya Allah, baik dan jadi beliau selalu penasaran ini berapa kali pakai akad baru timbul hari. Seharusnya dari dulu kita tanya itu berapa kali pakai akad dan lalat. Empat mikap. Ya, empat yang ditahu. Iya, sudah banyak kita akad baru kita tanya, tapi lumayan lah, belum terlambat. Jadi beliau bertanya kenapa itu dalam akad kita bilang tunai. Kita bilang tunai karena akad nikah itu adalah akad jual beli. Boleh cicil, boleh utang, boleh tunai. Jadi kalau kita utang jangan bilang tunai. Bilang saya nikahi, terima nikahnya dengan mahar yang disebutkan tadi dibayar cicil. Harus gitu. Nggak boleh lagi bilang tunai kalau cicil. Begitu dan lain. Alhamdulillah. Ada lagi ilmu saya? Alhamdulillah. Silakan. Pertandingan domino Pak, hadiah atau tanpa hadiah haram Pak. Karena itu pertandingan yang melalaikan. Bayangkan untuk lempar satu kartu, kita pikir semua yang dipegang oleh orang. Betul nggak Pak? Iya, haram Pak. Walaupun tidak ada hadiahnya, nggak boleh. Iya. Masih ada lagi Pak? Masya Allah waktu hari ini luas. Silakan Pak. Jadi Pak, kita kan tidak menyebutkan lembaga. Karena cicil itu di mana saja boleh. Yang penting tadi itu syaratnya. Mau kita di showroom, mau di pembiayaan, mau di apapun, yang penting terpenuhi syarat. Karena kita ini tidak bisa bilang ini tidak boleh. Karena saya pernah dapat akad teman. Dia ada orang akad ke dia beli barang. Saya cuma tes Pak. Ini lembaga bank konvensional. Saya cuma bilang sama dia, kan dia orang butuh dia. Bank memang butuh dia. Karena dia yang punya perusahaan itu. Ketika saya diajukan akad, saya bilang coba kita kasih syarat yang syar'i. Boleh nggak kita kasih syarat yang tertuang dalam akad kita, bukan dia. Ternyata dia datang ke rumah, dia bilang buat mencoba syarat. Jalankan. Ternyata bisa dibikin. Dia tidak bisa itu. Saya terus terang tidak bisa itu bilang bahwa kalau kita sebut merek tidak bisa langsung saya bilang merek. Ternyata bisa kita buat. Karena akad itu bisa dari mereka, bisa dari kita. Surat yang ditandatangani. Makanya itu kita lebih fokus kepada syarat Pak, daripada menyebutkan lembaga ini boleh, lembaga ini tidak boleh. Nah, kadang kita bilang boleh, ternyata ada syarat yang tidak boleh. Begitu Pak. Makanya kita bilang yang penting syaratnya saja tadi yang kita sebutkan. Harus dia beli dulu, harus itu tadi yang kami sebutkan. Wallahualam.
Selain ya, potong sapi. Enggak apa-apa nih Pak, enggak apa-apa potong sapi, 100 sapi enggak apa-apa. Yang penting itu bukan untuk akikahannya anak, itu untuk tamu. Bukan akikah itu. Karena Nabi bilang lil gulam syah, syatan. Nabi sebut nama ini Pak. Nabi sebut biar kita orang kaya harus ada 2 kambing kalau laki-laki. Kalau perempuan 1 kambing, sisanya untuk tamu bebas ke 100 kuda kalau orang Jeneponto, 100 sapi, 100 onta, enggak apa-apa. Yang penting ada kambingnya untuk dipotong atas nama itu anak. Ya, bukan sunahnya kambing. Begitu. Iya. Sama dengan orang pernah bertanya kurban pakai kuda. Tidak masuk, walaupun lebih mahal kuda daripada sapi. Tidak, karena Nabi sebutkan sapi, onta, kambing, domba. 8 saja, 4 jenis, 8 pasangan. Dengan pasangan, begitu. Walhamdulillah. Saya ada Pak? Habis? Alhamdulillah. Kita tutup. Jadi gimana nanti? Buku fikih. Jual beli, berani gini jual beli, karena banyak nih halal haramnya ini, nanti lari semua gitu. Enggak ya, karena masalah jual beli, masalah iya kadang banyak tabrakan dengan kita, dijual beli yang terlarang saja, karena enggak semua jual beli terlarang, sebagian jual beli. Berarti kita lanjut nanti insya Allah di pertemuan akan datang masuk di fikih jual beli. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.